Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1871. Charlie mendengar panggilan telepon bibinya dan Ishak dalam perjalanan pulang. Jadi saat ini, Charlie tidak percaya antusiasme bibinya di telepon benar-benar datang dari hatinya. Dia berpura-pura sangat terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, apakah itu benar-benar kamu? Mengapa kamu meneleponku?" Charmaine sebenarnya juga tidak ingin menghubungi Charlie. Dia sudah memberi perintah pada Ishak agar memberitahu Charlie untuk makan malam bersama di Shangri-La besok. Namun, Tuan Wade menghubungi Charmaine dan bertanya untuk menelepon Charlie secara langsung. Tetapi sepertinya dia sudah lebih tulus. Namun, dia dan Charlie belum bertemu selama bertahun-tahun. Menelepon terlebih dahulu untuk mengenal satu sama lain sama dengan pemanasan sebelum bertemu. Dan akan berguna saat membujuk Charlie pulang. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Charlie, kita tidak bertemu selama bertahun-tahun. Bibi selalu memikirkan kamu. Saya ingin pergi ke Aurus Hill untuk menemuimu. Saya mendengar dari Stephen Thompson. Kamu sepertinya tidak ingin kembali. Jadi aku tidak ingin mengganggumu sementara ini." Lalu dia bertanya dengan sangat prihatin, "Charlie, bagaimana kabarmu selama ini?" Charlie merasa sedikit jengkel. Namun dia masih berkata dengan sopan, "Aku baik-baik saja. Terima kasih Bibi atas perhatianmu." Charmaine menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baik-baik saja. Bibi sangat berterima kasih." Dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Charlie, Bibi menghubungi kamu karena ingin berkunjung ke Aurus Hill besok dan mengundangmu makan malam. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu." Charlie bertanya heran, "Apakah kamu akan datang ke Aurus Hill besok?" "Ya," Charmaine berkata, "sebenarnya Bibi sudah memberi tahu Ishak. Namun dipikir-pikir, kita tidak bertemu bertahun-tahun. Jadi aku meneleponmu langsung." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, kalau Bibi sudah sampai, aku akan mentraktirmu makan malam." Charmaine tersenyum dan berkata, "Mari kita makan malam di Shangri-La besok malam. Aku sudah meminta Ishak untuk menyiapkannya." "Oke," Charlie juga setuju tanpa ragu-ragu. Dan berkata, "Kalau begitu sampai ketemu di Shangri-La besok malam." Charmaine tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu sampai jumpa besok." Charlie menutup telepon Charmaine, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk semua orang dengan nama keluarga Wade. Apakah itu kakeknya, pamannya, atau bibinya? Sebelum penyebab kematian orang tuanya diketahui, keluarga Wade adalah tersangka terbesar di matanya. Kembali ke kamar, Claire sudah menyiapkan air hangat. Setelah Charlie mandi, dia kembali ke tempat tidur dan tidur dengan Claire. Claire, seperti anak kecil yang menunggu mendengar cerita, dia bertanya-tanya apakah Charlie menemukan sesuatu yang menarik di Jepang. Charlie memberitahu Claire apa yang terjadi antara tiga keluarga besar di Tokyo. Namun, dia tidak menyebut dirinya dari rangkaian kejadian ini. Dia tidak berani memberitahu Claire bahwa dia sangat terlibat di dalamnya. Dia saja memberitahu Claire bahwa kliennya di Jepang kebetulan terkait dengan keluarga-keluarga ini. Jadi dia mendapatkan informasi orang dalam secara langsung. Claire terkejut ketika dia mendengar Charlie menceritakan hal-hal luar biasa ini. Elemen keluarga besar, ninja, dan pembunuhan terdengar tidak hanya aneh, tetapi juga unik. Oleh karena itu, Claire sangat mendengarkannya, dan meminta Charlie untuk bercerita perlahan. Bab 1872. Keesokan harinya, Claire bangun pagi untuk pergi bekerja di perusahaannya. Charlie telah menghabiskan sarapan yang dibuat oleh Elaine, dan memikirkan Charmaine sepanjang hari. Sejak Stephen Thompson terlihat, sampai sekarang, keluarga Wade belum pernah muncul secara langsung dalam hidupnya. Sebenarnya Charlie menyukai situasi yang dia tidak harus teringat dengan keluarga Wade. Namun kali ini, Charmaine memecah keheningan antara dirinya dan keluarga Wade. Ini juga berarti bahwa keluarga Wade sudah mulai mencoba memenangkan hatinya.
Untuk tujuan apapun, mereka tidak ingin dia tinggal di Aurus Hill. Bahkan jika dia melihat bibinya hari ini dan menolak permintaannya, keluarga Wade pasti tidak akan berhenti berusaha. Tampaknya keluarga Wade akan menjadi masalah jangka panjangnya di masa depan. Pada pukul 5.30 sore, Charlie menyapa ibu mertuanya, Elaine, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan keluar karena harus melakukan sesuatu di malam hari dan dia tidak akan makan malam di rumah. Kemudian, dia pergi sendirian naik taksi ke Shangri-La. Ishak awalnya ingin menyambutnya, namun Charlie menolak. Keluarga Wade selalu berpikir bahwa Ishak adalah orang mereka. Jika Ishak terlalu memperhatikan dirinya, itu mungkin membuat keluarga Wade menyadari ketidaknormalan itu. Ketika Charlie tiba di pintu masuk ruang makan Shangri-La, Ishak sudah menunggu. Melihat kedatangan Charlie, Ishak segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Anda di sini, Tuan Muda." Charlie mengangguk dan bertanya, "Di mana bibiku? Apakah dia sudah sampai?" "Ada di sini." Ishak menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan suara rendah, "Bibimu bilang dia sedikit lelah. Saya meminta ahli spa melayaninya di kamarnya. Ini akan memakan waktu sekitar setengah jam." Charlie tersenyum ringan. "Oke, kalau begitu bawa aku ke ruangan dulu." Ishak menjelaskan, "Malam ini hanya kalian berdua yang makan malam di Sky Garden." Charlie tidak bisa menahannya. Dia ingat Sky Garden, tempat pernikahan yang dia atur untuk Claire. Sky Garden adalah aula penyiaran besar tanpa ruang-ruang, dikelilingi oleh kaca tembus pandang. Menjadi tempat makan member top Shangri-La. Makan di sini, pasti akan dilihat oleh tamu lain. Jadi Charlie bertanya kepadanya, "Ada berapa tamu malam ini? Jika banyak orang melihat saya makan di sini dan mengenali saya, mungkin akan mengungkap identitas saya." Ishak mengangkat bahu dan berkata, "Jangan khawatir. Ruang makan Shangri-La malam ini sepenuhnya kosong." "Apakah itu ruang di luar atau Sky Garden? Tidak ada tamu lain malam ini?" Charlie bertanya kepadanya, "Apa cukup hanya mengotori Sky Garden? Apakah ruang-ruang di luar, restoran Cina, dan restoran Barat juga dikosongkan?" "Ya," Ishak berkata, "ruang makan hanya akan menghiburmu dan bibimu malam ini." Charlie berkata dengan malu, "Tidak perlu sampai begitu. Mengapa kamu tidak menyiapkan satu ruang eksklusif saja?" Ishak menyampaikan suaranya dan berkata di telinga Charlie, "Tuan Muda, Anda mungkin tidak mengenal bibi Anda dengan baik. Dia selalu bertindak seperti ini." Setelah berbicara, Ishak berkata lagi, "Bibimu selalu merasa di atas orang lain. Dia selalu mencibir kota tingkat ketiga seperti Aurus Hill. Jika dia makan bersama penduduk setempat, itu adalah kejahatannya. Seberapa tinggi dia?" Charlie berkata dengan sedikit meremehkan, "Tidak peduli seberapa kaya dia. Bukankah dia masih harus tetap makan, minum, dan tidur seperti orang biasa? Apa maksudnya meminta melakukan sesuatu yang istimewa seperti ini di mana-mana?" Bab 1873. Charlie berjalan ke ruang makan Shangri-La. Ruang makan besar benar-benar kosong hari ini. Para pelayan juga banyak yang pergi. Menurut Ishak, itu karena dia takut para pelayan akan membuat Charmaine kesal. Charlie berjalan melalui restoran bagian luar dan langsung menuju Sky Garden di tengah. Pada saat ini, di aula Sky Garden, 88 meja telah disingkirkan. Hanya tersisa satu meja makan bergaya barat. Charlie sudah bisa menebak, transfer 88 meja makan pasti karena dipesan oleh bibinya. Oleh karena itu, dia merasa agak tidak bahagia. Meskipun Charlie belum pernah melihat wajah bibinya sampai sekarang, Charlie sangat muak dengan perilaku bibinya, seperti kebiasaan keluarga kerajaan kuno. Meskipun Charlie sekarang memiliki hampir 60 miliar yuan tunai di kartu banknya, Charlie masih tidak berniat pamer. Dia merasa tidak harus boros. Jika diajak makan menempatkan mie daging sapi seharga 10 yuan di pinggir jalan, dia tidak akan merasa tidak pantas. Selain itu, untuk makan, mengosongkan seluruh ruang makan Shangri-La dan seluruh Sky Garden benar-benar tidak membuat Charlie merasa superior. Sebaliknya, ini membuatnya sangat jengkel dan jelek. Ditemani Ishak, Charlie datang ke meja makan satu-satunya.
Panjang meja makan ini sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, dengan 2 kursi yang ditempatkan di kedua titik. Ishak secara pribadi menarik salah satu kursi untuk Charlie, dan berkata, "Tuan, saya harus meminta maaf karena Anda harus menunggu di sini sebentar." Charlie mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi bekerja. Aku akan bermain dengan ponselku sambil menunggu." Ishak buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin minum sesuatu? Saya akan meminta seseorang menyiapkannya." Charlie berkata, "Bawakan saja segelas air putih." "Baik Tuan Muda." Charlie sedang duduk di meja makan sendirian, bermain dengan ponselnya dengan bosan. Dia menerima pesan dari Nanako. "Kamu sedang apa?" Ketika Charlie melihat pesan ini, dia tersenyum penuh pengertian dan menjawab, "Saya sedang bersiap makan di luar. Bagaimana kabarmu?" Nanako menjawab, "Saya baru saja kembali dari menemani ayah di rumah sakit." Kemudian, Nanako mengirim pesan lain. "Charlie-kun, apakah istrimu menyukai cincin yang kamu berikan? Apakah ukuran cincin itu sesuai?" Charlie menjawab dia menyukainya. "Terima kasih telah membantu saya mencoba cincin itu. Ukuran cincinnya juga sangat cocok." Nanako mengirim emoji senyuman dan berkata, "Bagus sekali. 4 hari lagi tahun baru Imlek. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Dengan senyum di wajahnya, Charlie menjawab dengan mengetik dengan ujung jarinya, "Terima kasih." "Bagaimana tubuh Tuan Ito sudah pulih?" Nanako menjawab, "Dokter mengatakan bahwa setelah beberapa hari pelatihan, dia dapat keluar dari rumah sakit." "Itu bagus." Begitu Charlie mengirim pesan ini, di pintu masuk Sky Garden, seorang wanita mewah dan kaya masuk. Wanita ini tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian custom made channel edisi terbatas, dengan rambut pendek dan bercat kuning, memberikan kesan kejam. Wanita ini adalah bibi Charlie, Charmaine Wade. Bab 1874. Charmaine berjalan sangat cepat, melangkah masuk dan langsung menuju meja makan tempat Charlie berada. Ishak mengikutinya dengan sikap yang sangat hormat. Ketika dia masih beberapa meter dari Charlie, Charmaine berkata sambil tersenyum, "Oh, Charlie, kita tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kamu telah menumbuhkan pemuda menjadi tampan." Charlie mengamati Charmaine dan menemukan beberapa kenangan masa kecil di wajahnya. Jadi, dia menginginkan dirinya sendiri dan berkata, "Saya akan segera berusia 27 tahun. Dan saya bukan lagi anak laki-laki besar." Charmaine terlihat sangat akrab, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu sangat mirip dengan ayahmu." Sama-sama bertahan, Charlie mengangguk dan tersenyum. Bibi sepertinya tidak banyak berubah. Charmaine tertawa dan berkata, 10 atau 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saya hampir berusia 50 tahun. Bagaimana bisa tetap sama seperti sebelumnya?" Pada saat ini, Ishak sudah dengan hati-hati menarik kursi Charmaine. Ketika Charmaine duduk, dia melirik Charlie dan melihat bahwa Charlie tetap duduk di kursi. Dia tidak berdiri sebelum dirinya duduk. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak puas. Menurut aturan, junior di meja makan harus berdiri dan menunggu dengan hormat ketika lebih tua datang. Jika lebih tua berbicara, yang lebih muda harus menekuk pinggang dan menundukkan kepala untuk mendengarkan dengan seksama. Jika lebih tua duduk, yang lebih muda harus menunggu lebih tua untuk duduk dan menunggu lebih tua menunjukkan bahwa dia bisa duduk sebelum dia bisa duduk. Tapi Charlie tetap duduk di kursinya sepanjang waktu. Jangankan berdiri, dia bahkan tidak repot-repot bergerak. Charmaine merasa sedikit marah tiba-tiba. Terlebih lagi, dia tidak menyukai Charlie sama sekali. Jika Charlie terus menghilang dan tidak pernah muncul lagi, tentu itu yang terbaik untuknya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa anak ini tiba-tiba muncul untuk membagi aset keluarga Wade, setelah hilang selama bertahun-tahun. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa lelaki tua itu memberi M Grand Group dan uang tunai 10 miliar. Dan dia masih ingin Charlie kembali ke keluarga Wade. Dia memandang Charlie, yang mengenakan pakaian biasa, memiliki temperamen yang santai, dan tidak mengerti etiket. Dia memarahi dalam hatinya.
Kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti ini untuk kembali ke keluarga Wade? Setiap anggota dari garis langsung keluarga Wade telah mengalami pengalaman aristokrat dan pendidikan sejak kecil. Lalu pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Sedangkan Charlie hanya menghabiskan 1 tahun di Aurus Hill sebagai senior. Namun, meskipun Charmaine tidak terlalu menyukai Charlie, dia tidak berani menentang penjelasan lelaki tua itu. Lagi pula, setelah dia dan suaminya benar-benar berpisah, angan-angannya kembali ke keluarga Wade. Sehingga dia bisa mendapatkan bagian dari bisnis keluarga-keluarga Wade di masa depan. Tapi dia adalah wanita yang sudah menikah, dan dia ingin kembali ke keluarga untuk mendapatkan harta keluarga. Dan dia sangat ditolak oleh Clayton dan Caleb. Dalam keadaan seperti itu, jika Charmaine masih ingin mendapatkan beberapa aset, dia harus mendapat dukungan penuh dari orang tua itu. Oleh karena itu, dia selalu patuh pada lelaki tua di keluarga Wade itu. Biasanya, dia selalu meremehkan orang lain. Dia tidak peduli dengan siapapun, dan berani melawan orang yang menghadapinya. Tapi dia tidak berani melawan lelaki tua itu. Terlebih lagi, setiap kali lelaki tua itu menjelaskan kepadanya, dia selalu melakukan yang terbaik untuk membuat lelaki tua itu bahagia. Oleh karena itu, dia juga mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kali ini, saya harus melakukan hal-hal yang telah diatur oleh orang tua itu. Tidak perlu khawatir bagaimana membujuk Charlie kembali ke keluarga Wade. Setidaknya bisa meyakinkan Charlie untuk datang di tahun baru Imlek ini di rumah keluarga Wade untuk menghabiskannya bersama lelaki tua itu. Memikirkan hal ini, dia menekan ketidakpuasannya pada Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Charlie, kamu benar-benar menderita di Aurus Hill tahun-tahun ini. Keluargamu belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan semua orang sangat merindukanmu. Apa kamu sudah memikirkan kapan harus pulang?" Bab 1875. Pulang dan lihat. Ketika Charlie mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan senyum. Melihat senyumnya yang sedikit palsu, Charmaine membuka mulutnya dan berkata, "Charlie, kamu masih sangat muda saat meninggalkan rumah. Sudah waktunya untuk pulang dan kembali ke keluargamu. Kamu jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan memang inilah saatnya untuk kembali dan melihat-lihat." Charlie mengangguk dan setuju. "Bibi benar. Aku harus meluangkan waktu untuk kembali setelah pergi begitu lama." Berbicara, dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya akan mengatur waktu. Saya akan kembali dan melihat-lihat jika saya punya waktu." Charlie sepertinya menyetujui usulan Charmaine, tapi sebenarnya itu tidak lebih dari tipuan. Setelah beberapa saat, jika dia mengatur waktu lagi, itu pada dasarnya akan jauh sekali. Bagaimanapun, satu-satunya pikiran adalah kerinduan dengan hari ini. Tentu saja Charmaine juga mengetahui rencana Charlie, dan langsung berkata, "Charlie, kamu seharusnya merindukan keluargamu. Keluarga selalu sangat mengecewakanmu. Jangan lupa, saat kakekmu mendengar kamu di Aurus Hill, dia segera meminta Stephen Thompson untuk memberikan kamu M Grand Group dan uang tunai 10 miliar. Sudah sepantasnya kamu harus kembali dan melihat kakekmu. Bagaimana Pagar?" Charlie bertanya kembali, "Bibi, apakah saya hanya perlu kembali dan melihat-lihat, dan masalah ini akan selesai?" Ketidakpuasan Charmaine semakin kuat. Menurutnya, Charlie memang agak terlalu bodoh. Keluarga Wade meminta untuk datang jauh-jauh untuk mengundangnya kembali, yang sudah sangat meliriknya. Jika dia sedikit tahu diri, dia seharusnya segera setuju, dan kemudian langsung berangkat dengan pesawatnya untuk merayakan tahun baru di Eastcliff. Tanpa diduga, dia benar-benar bermain tai chi dengan dirinya di sini, dan bahkan mengatakan apakah semuanya selesai jika dia kembali. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan ekspresi yang sedikit tidak senang, "Charlie, kakekmu memberi 110 miliar yuan padamu. Meskipun uang ini bukan apa-apa bagi keluarga Wade, uang itu tetap sangat besar. Apakah kamu tidak mau kembali dan menemui kakekmu setelah dia berinvestasi begitu banyak padamu?" Charlie memandang Charmaine dan bertanya dengan serius, "Bibi, apa yang diinginkan keluarga Wade dariku?"
Kamu tidak perlu menyembunyikannya di sini. Langsung saja ke intinya. Charmaine ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, karena kamu berkata begitu, maka aku tidak akan bertele-tele denganmu." Mengatakan itu, Charmaine duduk tegak dan berkata dengan ekspresi serius, "Niat kakekmu meminta kamu kembali ke keluarga Wade untuk menghabiskan waktu bersama. Dan kamu harus segera menghentikan semua hal di Aurus Hill." Charlie mengangkat matanya dan bertanya dengan penuh minat, "Menghentikan semua? Apa ini?" Charmaine berkata, "Semua yang kamu miliki, tidak lebih dari M Grand Group di Aurus Hill, dan keluarga istrimu saat ini." Bab 1876. Mengatakan itu, Charmaine mengulurkan jari dan berkata dengan arogan, "Pertama-tama, mengenai urusan M Grand Group, kamu dapat terus meminta Doris yang untuk menyewa perusahaan. Kami telah menyelidiki orang ini, dan dia memiliki kemampuan. M Grand Group telah berkembang dengan baik, jadi kamu dapat yakin untuk memberikannya." Setelah itu, Charmaine mengulurkan jari lainnya. "Kedua, keluarga istrimu saat ini Claire. Kami telah menemukan situasi keluarga Wilson. Sejujurnya, keluarga seperti mereka bahkan bukan apa-apa di depan keluarga Wade. Keluarga mereka tidak layak berbesan dengan keluarga Wade." Charmaine memiliki ekspresi jelek saat ini, dan berkata dengan bibir melengkung, "Jadi, saya menyarankan kamu untuk meninggalkan Claire sesegera mungkin dan menarik garis yang jelas dengan keluarga mereka. Yang terbaik adalah memberi mereka sejumlah uang secara langsung dan meminta mereka keluar dari Tiongkok selamanya. Sehingga di masa depan tidak ada yang membuat kutipan besar tentang mereka dan mengejek keluarga Wade karena berbesan dengan mereka." Ketika Charlie mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan suaranya menjadi lebih dingin, dan berkata, "Bibi, pernikahan saya adalah urusan saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu atau keluarga Wade. Jadi tolong keluarga Wade tidak boleh ikut campur dengan cara apapun." Charmaine menghela napas dan membujuk, "Charlie, jangan membuat keputusan dengan emosi. Coba pikirkan. Kamu adalah keturunan keluarga Wade. Pilih 10 orang dengan status tertinggi di antara generasi kedua yang kaya di negara ini, dan kamu pasti akan berada di antara mereka. Bagaimana mungkin gadis bermarga Wilson itu layak untukmu? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatumu. Di zaman kuno, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan rumah." Charlie berkata dengan sedikit nada meremehkan, "Bibi, Claire adalah istriku, dan dia menikahiku ketika aku berada di titik terendah dalam seumur hidup. Jadi aku tidak akan pernah menceraikannya. Jadi kamu tidak perlu memaksaku lagi." Charmaine berkata dengan menyesal, "Charlie, jangan emosional." Charlie berkata dengan dingin, "Hal-hal emosional, tentu saja, harus emosional." Charmaine berseru, "Sebagai keturunan keluarga kaya, merasa tidak ada apa-apanya. Apakah kamu ingat pamanmu? Dia terlihat berbakat, dan dia sangat baik padaku selama bertahun-tahun. Tapi jadi apa? Setelah menikah, aku harus berpisah darinya." Segera setelah itu, Charmaine berkata dengan sedikit enggan, "Jika bukan karena kepercayaan kakekmu bahwa saya yang mengambil inisiatif untuk meminta cerai akan mempengaruhi reputasinya, dan jika dia tidak membiarkan saya menjalani formalitas perceraian, saya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Jangan khawatir tentang bagaimana perceraian akan mempengaruhi reputasi. Cukup ceraikan wanita bermarga Wilson itu, dan kembali ke East Cliff untuk menikahi wanita kaya yang cocok, dan masa depan menjadi tidak terbatas." Charlie mencibir dan berkata, "Maaf, saya orang yang lebih emosional. Kamu bisa melakukan sesuatu seperti ini, tapi aku tidak bisa." Melihat Charlie tidak menerima sarannya, Charmaine segera berkata, "Charlie, kamu harus mencari tahu. Tangan keluarga Wade adalah yang terbaik di negara ini. Setiap wanita yang ingin menikah dengan keluarga Wade harus memiliki latar belakang keluarga yang cocok dengan keluarga Wade. Jika tidak, itu akan menyeret keluarga Wade kembali dan membuat malu keluarga Wade. Wajah keluarga Wade tidak boleh dirusak oleh kamu atau dengan nama keluarga rendahan Wilson." Charlie berkata dengan dingin, "Maaf,
Meskipun nama keluarga saya adalah Wade, saya bukan seseorang yang dapat kamu kendalikan atau kuasai sesuka hati. Saya membuat keputusan sendiri tentang pernikahan saya, dan tidak ada orang lain yang berhak ikut campur, termasuk kamu. Kamu, Charmaine segera marah, membanting meja dan berdiri sambil berteriak marah. Charlie, apakah kamu pikir aku sedang membicarakan masalah ini denganmu? Karena aku berbicara sopan dengan kamu. Apa? Charlie bertanya dengan dingin. Apakah kamu masih memaksaku untuk bercerai? Charmaine memarahi. Kamu adalah pewaris keluarga Wade. Kamu harus mematuhi pengaturan keluarga Wade. Apa yang kamu pikir bahwa M Grand Group dan 10 miliar uang tunai diberikan kepadamu secara cuma-cuma? Jika kamu tidak patuh, keluarga Wade bisa menginjakmu dengan mudah sambil mengangkatmu. Charlie juga langsung marah, dan dia berkata dengan dingin, jangan bicara tentang M Grand Group dan 10 miliar uang tunai di sini. Alasan keluarga Wade dapat maju dengan pesat dan berdiri di puncak negara waktu itu adalah karena dedikasi ayah saya. Ayah saya melakukan yang terbaik untuk bekerja keras dan membuat keputusan strategis. Jika kamu menghitung harta keluarga, ayah saya memiliki setidaknya 1/4 dari warisan properti keluarga Wade. Jangankan 110 miliar, bahkan jika 10 kali lipat, itu pantas saya dapatkan. Berbicara tentang ini, nada suara Charlie sedikit lebih parah, dan dia memarahi. Ayahku telah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga Wade. Bagaimana kamu membalasnya? Kamu memaksa keluarga kami 3 orang pergi dari Eastcliff. Pada akhirnya, orang tuaku dimatikan. Kematian yang tragis. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Bab 1877. Charmaine tidak pernah membayangkan Charlie akan berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, ketika Charlie mengatakan bahwa dia harus mewarisi 1/4 dari aset keluarga Wade, dia segera menjadi marah. Jadi, dia berteriak dengan tajam, "Bajingan, kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Mewarisi 1/4 dari aset keluarga Wade. Siapa kamu?" Charlie berkata dengan dingin, "Karena namaku Charlie Wade. Dan karena ayahku adalah Curtis Wade." Charmaine memarahi. "Ayahmu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan kamu masih ingin mewarisi aset keluarga Wade. Saya katakan, kamu tidak layak." Charlie memandang Charmaine dan mencibir. "Ayahku adalah keluarga Wade saat itu. Menurut pendapatku, bahkan menjadi kepala keluarga Wade sudah lebih dari cukup. Sedangkan kamu tidak dihitung sesuai dengan aturan keluarga besar. Anak perempuan yang sudah keluar adalah air yang dicurahkan. Karena kamu sudah menikah, kamu bukan lagi anggota keluarga Wade. Mengapa kamu menunjuk jari ke arahku di depanku?" Kalimat bahwa anak perempuan yang sudah menikah adalah air yang dicurahkan adalah kalimat yang paling dibenci dalam hidup Charmaine. Bahkan jika dia menikah lebih awal, dia selalu memikirkan properti keluarga Wade. Sekarang, setelah perpisahannya dari suami dan akhir dari kasih karunia-nya, dia menggantungkan semua harapannya pada properti keluarga Wade untuk masa depan. Namun, Clayton yang tertua, Caleb ketiga, dan Kronos keempat selalu memusuhi Charmaine. Mereka sering mengatakan ini di depan Charmaine dan mengingatkannya diam-diam karena tidak mengharapkan aset keluarga Wade. Karena dia sudah menikah dan bukan lagi keluarga Wade, jadi dia tidak layak mewarisi aset keluarga Wade. Charmaine tentu saja sangat tidak puas. Dia merasa bahwa keluarga suami tidak dapat diandalkan, dan satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah Tuan Wade. Oleh karena itu, namun, dengan kesenangan orang tua itu, biarkan orang tua itu memberikan warisan yang bisa membuatnya hidup tanpa rasa khawatir seumur hidup. Ini juga tujuan dia bekerja keras untuk saat ini. Namun, apa yang tidak dia harapkan adalah bahwa Charlie, seorang anak yang telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun, berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Itu seperti menginjak ekornya dan membuatnya marah. Jadi, dia menyorotkan dan membentak Charlie dengan marah. "Charlie, aku beritahu kamu, jika kamu sedikit lebih tahu diri dan mematuhi perintah keluarga Wade tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan."
Dan kamu tidak perlu khawatir selama sisa hidupmu. Setelah itu, dia mengubah kata-katanya. Suaranya sedikit meninggi. Dan matanya terbelah dan mengancam. Tetapi jika kamu tidak tahu diri, maka izinkan saya memberi tahu kamu. Jika keluarga Wade bisa mengangkatmu, keluarga Wade juga bisa menjatuhkanmu. Pada saat itu, M Grand Group dan 10 miliar akan diambil kembali. Bagaimanapun, kamu akan kembali ke keadaan semula. Kamu akan menjadi pecundang bau yang dipandang rendah oleh semua orang dan oleh keluarga istrimu. Charmaine, yang di luar kendali, bahkan memiliki raungan dalam suaranya. Di seluruh Taman Langit, suaranya terdengar marah. Isaac buru-buru meminta semua staf layanan untuk menyingkir. Dia juga meninggalkan aula Sky Garden dan berdiri di luar pintu. Pada saat ini, bahkan jika orang lain sedikit tidak puas dengan Charmaine, ada kemungkinan bahwa emosi Charmaine akan semakin tidak terkendali. Melihat ekspresi Charmaine yang sudah dipenuhi dengan kebencian yang kuat, Charlie tersenyum main-main dan bertanya kepadanya, betapa kejamnya. Lalu saya ingin bertanya, jika saya patuh, apa yang akan dilakukan keluarga Wade kepada saya? Bab 1878. Charmaine berpikir bahwa ancamannya telah meyakinkan Charlie. Jadi dia segera mencibir. Pertama, ceraikan istrimu yang berasal dari latar belakang sederhana. Lalu kembali ke keluarga Wade untuk menunggu perintah kakekmu. Sekarang Yule telah menyatukan keluarga Golding. Kontrol keluarga Golding atas seluruh keluarga Golding telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putrinya memiliki kontrak pernikahanmu. Jika kamu menikah dengan putrinya, itu akan sangat membantu keluarga Wade. Setelah itu, Charmaine berkata lagi, atau kamu bisa mendekati nona tertua dari keluarga Schultz, Putri Sheldon. Dia sangat disukai di keluarga Schultz, dan ibunya adalah salah satu yang naksir ayahmu saat itu. Dia mungkin bersedia menikahkan putrinya, dan itu akan lebih membantu keluarga Wade. Jadi, setelah kamu menceraikan wanita itu, cobalah mengembangkan hubungan dengan cucu perempuan tertua dari keluarga Schultz. Jika kamu bisa memenangkannya, kamu akan menikahinya. Jika kamu tidak bisa memenangkan hatinya, kamu akan memenuhi komitmen dengan anak perempuan Yule. Charlie terkekeh. Jadi, keluarga Wade ingin aku menjual diriku untuk keluarga Wade. Charmaine berkata dengan dingin. Ini tidak dianggap menjual diri. Bagaimanapun, pernikahan umum sangat di kelas atas. Ini bukan hanya baik untuk keluarga Wade, tapi juga baik untukmu. Charlie sini tersenyum. Bibi, karena pernikahan memiliki begitu banyak manfaat, mengapa kamu tidak bercerai saja dan mencoba berhubungan dengan Yule atau Sheldon? Jika kamu bisa memiliki hubungan dengan mereka, bukankah itu akan sangat membantu keluarga Wade? Ketika Charmaine mendengar ini, dia merasa seperti ditampar beberapa kali oleh Charlie. Dia tadi menyadari Charlie telah menyerah, namun sebenarnya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia langsung kesal dan marah, menghinakan, menggigit dan mengutuk. Kamu bajingan. Aku bibimu. Beraninya kamu mempermalukan aku. Charlie berkata dengan dingin. Mempermalukanmu. Aku memberi wajah. Jika kamu seorang pria, aku sudah memukulmu berkali-kali. Charmaine hampir pingsan, memegangi dadanya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Charlie terlalu malas untuk tinggal di sini lebih lama. Dia berdiri dan berkata kepada Charmaine dengan nada jelek, kembalilah dan beritahu orang tua itu. Jika dia ingin meminta kembali M Grand Group dan uang 10 miliar, saya bisa mengembalikannya kapan saja. Setelah mengatakan itu, ekspresinya membeku, dan dia berteriak dengan tajam, tapi soal kematian orang tuaku, aku pasti akan membuat perhitungannya di masa depan. Pada saat itu, semua orang yang bertanggung jawab atas masalah ini akan mengembalikan uang itu padaku. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Apalagi dia. Tidak seperti itu. Kamu. Charmaine gemetar marah, menunjuk Charlie dan berteriak dengan marah. Kamu bajingan. Kamu berani sangat tidak sopan kepada kakekmu karena kamu adalah pewaris keluarga Wade. Itu benar-benar tidak masuk akal. Charlie berkata dengan dingin. Bagaimana jika saya tidak menghormatinya?
Jika tidak puas, kamu bisa kembali dan mengeluh kepadanya. Charmaine menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku akan memberitahu kakekmu dengan jujur setiap kata yang kamu katakan hari ini. Jika kamu jatuh dan kembali ke kondisi semula, jangan salahkan aku, bibimu, karena tidak memberi kesempatan. Beri aku kesempatan." Charlie mencibir. "Kamu tidak pantas memberiku kesempatan. Jika aku mengetahui bahwa kamu juga terlibat dalam kematian orang tuaku, jangan datang dan meminta saya untuk memberikan kamu kesempatan. Kamu melawanku." Charmaine benar-benar kesal dengan Charlie. Dia mengambil gelas anggur kosong yang indah di atas meja, tiba-tiba menghancurkannya ke lantai, dan berteriak histeris, "Aku pasti akan membuatmu menyesal." Charlie mengangguk dan mencibir dengan menghina. "Gunakan saja semua cara yang kamu miliki. Aku akan menunggu." Charlie langsung berjalan menuju pintu tanpa melihat ke belakang. Bab 1879. Melihat Charlie pergi, Charmaine, yang berada di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. "Charlie, saya belum selesai. Beraninya kamu pergi. Saya adalah nenek moyang kamu, bibi kamu. Kamu berani bermaksud tidak sopan padaku. Aku akan membuatmu membayar ini." Charlie tidak peduli. Menurutnya, bibinya benar-benar idiot yang dimanjakan oleh keluarga. Dia selalu arogan dan suka memerintah setiap saat. Dia jelas di bawah perintah orang tua itu untuk membujuknya. Namun dia hanya peduli dengan wajahnya sendiri. Orang seperti itu, bahkan di keluarga Wade, sulit untuk menjadi orang penting. Oleh karena itu, Charlie terlalu malas untuk terus membuang waktu bersamanya. Charlie langsung meninggalkan Sky Garden. Isaac menemukannya dan berkata dengan gugup, "Tuan muda, mengapa Anda begitu keras? Jika Nona tertua kembali dan mengeluh kepada Tuan Wade, situasi Anda akan pasif." "Jadi apa?" Charlie mencibir. "Jangan lihat dia sebagai anggota keluarga Wade. Dia hanya anjing orang tua itu. Jika dia ingin menggigitku, dia harus meminta izin pada laki-laki tua itu. Jika orang tua itu ingin menyerangku, biarkan dia datang." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Alasan saya hanya memarahinya sekarang dan tidak memukulinya atau membunuhnya, karena dia masih memiliki hubungan darah dengan saya. Jika dia melakukannya terlebih dahulu, maka saya pun akan melakukannya. Saya tidak peduli dengan hubungan darah. Tidak peduli siapapun di keluarga Wade. Siapa yang berani menggonggong di depan saya lagi, saya akan langsung menyingkirkannya. Jika ada yang berani melakukan sesuatu kepada saya dan orang-orang di sekitar saya akan langsung membunuh." Pada saat ini, tubuh Charlie sangat mematikan. Isaac di samping menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, apa yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah apa yang akan dilakukan keluarga Wade terhadap Charlie di masa depan. Isaac khawatir bahwa begitu keluarga Wade menjadi marah dan membuat marah Charlie, Charlie tidak akan melepaskan keluarga Wade begitu saja. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga Wade bukan lawan Charlie. Isaac mengantar Charlie sampai ke pintu Shangri-La, dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, kemana Anda akan pergi?" "Saya akan mengantar Anda." Charlie mengulurkan tangannya. "Tidak perlu. Jika kamu mengantarku sekarang, keluarga Wade akan melihat ini. Kamu bisa pergi menemui Charmaine dan berbicara omong. Lihat apa yang dia rencanakan selanjutnya." Isaac mengangguk ringan. "Tuan, kalau begitu aku akan pergi menemui bibimu dulu." Charlie mengingatkannya, "Cari tahu rencana Charmaine akan pergi. Selain itu, saya harus benar-benar mencegahnya menemui istri saya. Mengerti?" Isaac tiba-tiba membeku, berdiri tegak dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan muda, saya mengerti." Charlie benar-benar tidak memandang Charmaine, tetapi dia juga khawatir Charmaine akan memikirkan cara lain. Dia ingin dirinya menceraikan Claire, dan kemudian kembali ke rumah keluarga Wade. Dia menolaknya secara langsung. Jika Charmaine pergi mencari istrinya, itu akan menjadi sedikit rumit. Lagi pula, Claire belum mengetahui identitasnya, dan dia tidak siap untuk menghadapinya. Setidaknya,
Dia tidak ingin istrinya mengetahui identitasnya sampai dia menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya dan berhasil membalas dendam orang tuanya. Setelah Charlie pergi, Isaac kembali ke Sky Garden. Saat ini, Charmaine sudah sangat marah. Bab 1880. Meja barat yang disiapkan telah dibanting olehnya. Lantai penuh dengan kekacauan. Karena banyaknya pecahan kaca di lantai, staf wanita Sky Garden takut Charmaine tidak sengaja terluka. Jadi dia buru-buru membawa 2 pelayan untuk membersihkan lantai. Charmaine penuh dengan kesedihan dan kemarahan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Saat melihat staf berjalan dengan 2 pelayan, dia sangat marah. Dia meraih salah satu gadis, mengangkat tangannya dan menamparnya, memukul, memaki dan membentak. Apa saya meminta kamu datang? Apakah aku meminta kamu datang? Gadis itu muncul beberapa kali, menangis dan memohon. Nona, tolong tenang. Saya juga takut Anda akan terluka oleh pecahan kaca. Saya ingin membersihkan pecahan kaca itu. Charmaine masih marah. Dia bahkan menambah kekuatannya sedikit dan memarahinya. Kamu bajingan. Jika aku memintamu datang, kamu bisa datang. Jika aku tidak ingin kamu datang, sebaiknya kamu tidak datang menunjukkan wajahmu. Melihat ini, staf buru-buru melangkah maju dan memohon. Nona, jangan marah. Inisiasi saya sendiri. Maaf membuatmu marah. Charmaine memelotot marah, menendang perut staf itu, dan memarahinya dengan kejam. Kalian tidak berguna. Kalian bertiga dipecat. Cepat pergi. Staf wanita itu ditendang oleh Charmaine dan duduk di lantai. Lantai penuh dengan pecahan kaca. Dia merasakan beberapa potong pecahan kaca menembus dagingnya. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan rasa sakit parah yang disebabkan oleh pecahan kaca. Dia menutupinya dengan wajah pucat, dan berkata kesakitan. Perutku sangat sakit, Lily. Tolong panggilkan ambulans. Lily adalah pelayan lainnya. Karena dia berdiri agak jauh dari Charmaine, dia tidak dikalahkan oleh Charmaine. Ketika dia melihat kawannya ditutupi dengan rasa sakit di wajahnya, dia segera bertanya dengan khawatir. Saudari Nancy, apakah kamu baik-baik saja? Tunggu sebentar. Saya akan menelepon 120. Charmaine memandang staf itu dengan jijik, dan berkata dengan jijik, kamu pura-pura tenggelam di depanku. Apakah kalian ingin aku memberikan kompensasi untukmu? Gadis yang memutar telepon itu langsung memarahi dengan marah. Mengapa kamu seperti ini? Kakak Nancy sedang hamil 3 bulan. Kamu bahkan menendangnya ke dalam. Jika ada yang salah dengan anak itu, tidak peduli berapa banyak uang itu tidak menyelesaikannya juga. Charmaine tidak bisa menahannya, dan berkata dengan dingin, hal macam apa kamu? Beraninya kamu berbicara dengan sikap seperti itu? Gadis itu berteriak tanpa menunjukkan kelemahan. Kita sama-sama manusia. Kami memang bukan apa-apa. Bahkan jika identitas kami tidak setinggi kamu, tubuh kami diberikan oleh orang tua kami. Mengapa kamu memukuli kami? Charmaine hampir meledak karena marah. Dia tumbuh begitu besar. Selain menjadi orang baik dengan ekornya terselip di depan ayahnya, tidak ada yang berani melawannya dan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dan di sini hari ini, dia telah ditentang oleh Charlie dan beberapa pelayan satu demi satu, dan dia secara alami kesal. Pada saat ini, dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa staf itu sedang hamil, dan mengambil langkah maju, meraih telepon yang dia tunggu untuk dijawab oleh saluran 120 dari gadis yang menentangnya, dan melemparkannya ke tanah dengan paksa. Segera setelah itu, dia segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajah gadis itu, dan mengutuk dengan gigi terkatup. Kamu tidak tahu malu, dan kamu berani meneriakiku di sini. Kamu mencari kematian. Saat dia sedang berbicara, Isaac melangkah maju. Saat melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, Nona, ada apa denganmu? Melihat Isaac datang, Charmaine segera berkata dengan dingin, Oke, kamu datang tepat waktu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana biasanya Anda mengelola kelompok orang ini? Bahkan dia berani membantah saya. Apakah ini akan menjanjikan dunia?
Ketika Ishak melihat bahwa karyawan ketiganya marah, dia tidak perlu bertanya. Dia pasti telah melampiaskan kemarahannya kepada Charlie pada mereka. Jadi dia segera berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Nona. Saya akan menangani 3 orang staf ini. Jangan marah. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat." Charmaine juga tercekik karena marah, menatap Ishak dan berkata dengan dingin, "Singkirkan ketiga pelacur ini." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Lily lagi, lalu berjalan dengan angkuh dan pergi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.